Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 8 Maret 2022 dengan episode Conspiracy versus Volatility. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Consumer Credit yang turun dari sebelumnya 22.384 billion dolar menjadi 6.838 billion dolar. Kemudian ada dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang turun dari sebelumnya 16,6 menjadi minus 7. Kemudian ada dari China Trade Balance Year to Date yang naik dari sebelumnya 97,06 billion dolar menjadi 115,95 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang meminta kepastian penerapan Domestic Market Obligation atau DMO batubara berlaku untuk semua produsen semen dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT MNC Capital Indonesia Tbk atau BCAP yang berencana untuk menyatukan produk-produk digital dari MNC Group dari Kata Data. Kemudian ada dari PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang bersama KPN Corporation akan menjual 20% hasil produk pabrik kelapa sawit perusahaan dengan harga 9.000. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 7 Maret 2022 IHSG ditutup melemah minus 59 poin atau minus 0,86% menjadi 6.869. Sektor teknologi, consumer non-cyclicals, financials, properties and real estate, healthcare, infrastruktur, consumer cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 77,5 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari volatilitas. Rasa sakit yang telah ditahan selama 2 minggu itu akhirnya mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai dampak dari perang antara Ukraina dengan Rusia yang ternyata telah mendorong volatilitas terbang tanpa batas pada pekan ini. Pasar energi dan keuangan telah bergejolak yang mendorong seluruh dunia ikut menanggung beban dari perang tersebut. Saat ini minyak Brent telah mengalami kenaikan hampir 140 dolar yang dimana kenaikan ini dipicu oleh pernyataan Amerika yang mempertimbangkan akan melarang impor minyak dari Rusia. Sedangkan minyak untuk WTI ditutup di level tertinggi dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Tidak hanya minyak nih bosku, namun nikel hingga gandum semua naik ke level tertingginya, yang dimana hal ini akan mendorong inflasi mengalami kenaikan yang akan mengganggu prospek pemulihan ekonomi global. Meskipun Amerika memikirkan kembali untuk melarang impor minyak dari Rusia, namun Jerman tidak gegabah untuk ikut melakukannya. Jerman mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menghentikan impor energi dari Rusia, sehingga hal ini mendorong harga minyak kembali tenang. Amerika saat ini sedang bersiap untuk menghadapi krisis pasokan karena apabila Amerika tetap kekeh dengan larangan impor dari Rusia, hal ini akan membuat 4 juta barel minyak per hari akan lenyap dari pasar. Kenaikan harga minyak dan kekhawatiran mengenai persediaan telah mendorong kenaikan harga bahan bakar. Minyak diesel berjangka di Eropa dan Amerika telah menyentuh ke level tertingginya dalam kurun waktu beberapa dekade. Alhasil kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya telah membuat alarm berbunyi di mana-mana yang mungkin salah satu alarm tersebut berbunyi, jauhi aset-aset yang berisiko. IMF sendiri memberikan peringatan bahwa ada konsekuensi yang cukup besar yang akan ditanggung oleh perekonomian global. Ketika harga minyak mengalami kenaikan, tentu importir minyak juga pasti akan merasakan dampaknya. Kami melihat hal ini sebagai sebuah strategi yang cerdik dari Rusia karena di tengah situasi dan kondisi keinginan Rusia untuk menginvasi seluruh dunia yang memberikan sanksi terhadap Rusia, tentu tidak ingin memberikan sanksi yang akan menyakiti dirinya sendiri. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken saat ini sedang berdiskusi secara aktif dengan Eropa terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada Rusia, meskipun sebagian besar dari hasil diskusi tersebut menolak untuk melakukannya. Saat ini beberapa produsen minyak terbesar lainnya selain Rusia juga ikut mengkhawatirkan. Pasalnya salah satu anggota OPEC, Libya, juga mengatakan bahwa produksinya kembali mengalami penurunan hingga 1 juta barel per hari karena krisis politik di dalam negeri. Meskipun saat ini OPEC Plus kemarin mengatakan bahwa mereka ingin mendorong peningkatan produksi secara bertahap, di tengah situasi dan kondisi persediaan minyak yang paling tidak stabil dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, mereka seperti tidak berdaya.
23 negara yang menyumbang hampir 45% produksi minyak dunia hanya bertemu dalam tempo 13 menit, sebuah rekor baru dalam sebuah pertemuan. Sedangkan kenaikan harga minyak tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2014 silam. Hal ini yang membuat kami cemas karena OPEC Plus biar bagaimanapun sudah seperti bank sentral minyak bagi dunia. Kami cukup khawatir dengan kenaikan harga minyak ini telah mendorong prospek resesi global dan kembali menjalani fase stagflasi yang terjadi pada tahun 1070-an yang dimana inflasi menjadi panas, namun tidak ada pertumbuhan ekonomi sebagai fundamental dari inflasi tersebut. Bagi bank sentral sendiri, saat ini memang merupakan saat yang tepat untuk menaikkan tingkat suku bunga, namun di satu sisi kenaikan inflasi yang begitu tinggi memberikan ruang bagi bank sentral yang terbatas untuk mempertahankan stimulus, sekalipun stimulus tersebut dibutuhkan. Potensi stagflasi kian semakin nyata. Perbedaan yang nyata antara pandemi dengan inflasi saat ini adalah dulu pandemi bank sentral masih dapat berbuat banyak. Namun kali ini mungkin mereka melihat kemungkinan yang begitu serba terbatas. Invasi Rusia ke Ukraina telah membuat pelaku pasar dan investor mengkhawatirkan prospek pendapatan perusahaan yang berpotensi mengalami penurunan. Hal ini yang membuat lagi-lagi obligasi mendapatkan kembali sinarnya, namun khusus untuk US Treasury loh ya. Untuk obligasi dalam negeri kita sih kemarin malah terjun bebas ke bawah. Yuk kembali cermati setiap sentimen yang terjadi karena hal ini yang akan membawa arus bagi pergerakan pasar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bahan baku. Mengawali tahun 2022, tren kenaikan harga bahan baku sudah terasa seiring dengan kenaikan harga acuan minyak sawit mentah atau CPO yang memang sudah meningkat sejak akhir 2021 lalu. Akibatnya terjadi lonjakan harga minyak goreng yang menembus 20 ribuan per liter dan pengetatan suplai secara tajam di pasaran. Bahkan adanya penimbunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam beberapa waktu ke depan tengah terjadi sejalan dengan sulitnya mendapatkan minyak goreng. Merespon hal tersebut, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng untuk menstabilisasi harga melalui Permendag nomor 6/2022. Intervensi pemerintah melalui kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yaitu 14.000 per liter, dinilai membawa keberkahan di mana meringankan beban masyarakat. Bagi industri, kebijakan tersebut turut membantu dalam menstabilisasi harga pokok produksi. Kebijakan yang berlaku sejak awal Februari 2022 tersebut berkontribusi terhadap deflasi yang terjadi pada Februari 2022 meskipun tipis saja atau sebesar minus 0,02% man on man. Tak berhenti sampai di situ, agresi militer Rusia ke Ukraina yang semakin gencar menyebabkan kenaikan harga CPO yang saat ini berada di level 6.619 MYR per ton, di mana mendekati level tertinggi sepanjang masa yakni sebesar 7,108 MYR per ton sebagai pengganti minyak biji bunga matahari yang diimpor dari Ukraina sehingga mengetatkan pasokannya imbas adanya aktivitas perang. Dengan diterapkannya Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 20% dari volume ekspor untuk setiap eksportir, pasokan dalam negeri dapat lebih terjaga dan menenangkan harga domestik. Pasokan CPO diperkirakan masih akan mengetat di tengah permintaan pasar yang tinggi dalam jangka pendek. Eskalasi perang Rusia-Ukraina turut mengundang pengetatan pasokan gandum yang menyumbang 30% dari ekspor gandum dunia dan memasok sebesar 2,96 juta ton atau setara 27% gandum dari Ukraina ke dalam negeri. Saat ini harga gandum global telah mencapai 1.214,5 US dollar per bushel. Hal tersebut berdampak pada kenaikan harga bahan baku seperti mie instan, terigu, dan roti. Tidak hanya itu, pasokan pupuk juga berpotensi terdampak sebab Rusia menyumbang sekitar 15% terhadap impor pupuk dalam negeri. Diprediksi tren kenaikan harga pupuk berlanjut seiring dengan harga komoditas seperti gas dan minyak mentah yang meningkat. Dalam hal ini sejumlah sektor berpotensi terdampak seperti industri, retail, hingga perbankan di mana berpotensi mengerek bunga pinjaman akibat potensi kenaikan inflasi di tengah potensi kenaikan harga bahan baku. Tinggal seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mengamankan persediaan bahan bakunya dan menerapkan strategi efisiensi untuk menjaga aktivitas produksi sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila tren kenaikan bahan baku terus berlanjut yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, bukan tidak mungkin ekonomi dalam negeri dapat terpangkas. Namun otoritas kebijakan pangan melalui Kementerian Perdagangan dinilai tetap akan melakukan intervensi apabila kondisinya semakin menjadi-jadi. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.836 hingga 6.902. Ada potensi rebound tapi kecil kemungkinannya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari Inco, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari TINS. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTBA atau PT Bukit Asam Tbk yang membukukan laba bersih senilai 7,90 triliun rupiah pada akhir Desember 2021. Sepanjang tahun 2021, perusahaan mencatatkan kinerja yang signifikan. Hal tercermin dari kinerja perusahaan yang membukukan kenaikan laba bersih sebesar 231,47% dari laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 2,38 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.700 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.100 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari Japfa atau PT Japfa Confit Tbk yang membukukan laba tahun berjalan sebesar 2,13 triliun rupiah sepanjang 2021, naik 74,39% dibandingkan dengan capaian 2020 sebesar 1,22 triliun rupiah. Keberhasilan perusahaan mencetak laba bersih tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan bersih sebesar 21,40% dari 36,94 triliun rupiah sepanjang 2020 menjadi 44,87 triliun rupiah pada 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.500 dan tingkat probabilitas sebesar 42%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1.200 dan tingkat probabilitas sebesar 49%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.